Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Bapak Profesor yang sudah berkenan untuk menyimak topik permasalahan filsafat yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu saya Arya Rianti, Ibu Warih Maharani dan juga Ibu Ade Romadoni. Adapun topik yang kami angkat di sini adalah tentang ilmu pengetahuan dan persoalan kita. Ilmu pengetahuan merupakan segala sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Ide, konsep adalah hasil dari daya khayal kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa membuatnya menjadi lebih real dalam bentuk teknologi. Teknologi sendiri merupakan teknik atau metode yang kita buat untuk membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan kita. Teknologi dapat berkembang di berbagai bidang, informasi dan komunikasi, kemudian perhubungan, kesehatan, pertanian, militer maupun di bidang-bidang lain yang dulunya tidak pernah terbayang oleh kita, seperti teknologi luar angkasa ataupun mungkin robotik. Namun sayangnya, penggunaan teknologi yang melampaui batas dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan kita, seperti munculnya aborsi, penggunaan euthanasia atau suntik untuk mematikan seseorang, kemudian teknologi penunda kematian, cloning, kegagalan rekayasa genetik, dan lain-lainnya. Pada kasus inilah kita membutuhkan etika yang nantinya akan menentukan baik buruknya sebuah teknologi akan digunakan atau tidak. Persoalan kontemporer yang muncul di dalam dunia kehidupan modern menimbulkan pergeseran etika dari etika mikro yang berurusan dengan perorangan kepada etika makro yang berurusan dengan struktur-struktur masyarakat. Permasalahan baik buruk seseorang tidak lagi sesederhana dahulu. Karena itulah etika mendapatkan tugas baru. Tugas baru etika adalah pertama, etika bertugas merintis jalan bagi kaidah-kaidah yang mengatasi terkungkungnya manusia dalam dunia etika. Kedua, etika bertugas membuka evaluasi kritis terhadap segala sesuatu. Dan ketiga, etika bertugas membentuk tanggung jawab baru dan merancang masyarakat kita sedemikian rupa hingga mampu mempertanggungjawabkan kekuatan yang telah dibangunnya. Pembahasan tentang etika tidak bisa dilepaskan dari pengertian kebudayaan, karena sesungguhnya etika merupakan hasil dari kebudayaan. Kebudayaan menurut Profesor Cornelis Anthony van Persson dapat didefinisikan dalam dua makna. Pertama adalah kebudayaan sebagai manifestasi kehidupan seseorang, dan yang kedua, kebudayaan diasumsikan sebagai kata kerja, sebagai sebuah aktivitas di mana kebudayaan bukan lagi cuma sekedar koleksi barang-barang kebudayaan, melainkan sebagai kegiatan manusia dalam membuat alat-alat atau senjata dengan menggunakan upacara, tari-tarian, atau mantra-mantra. Terdapat 3 tahapan kebudayaan menurut Van Persson. Tahap pertama adalah tahap mistis, yaitu tahap di mana manusia merasakan dirinya terkungkung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, seperti kekuatan dewa, mitos, kekuatan benda-benda besar di sekeliling manusia. Secara skematis, pada tahap ini digambarkan dalam bentuk lingkaran, di mana subjek itu adalah manusia yang dilingkari oleh 2 lingkaran, kemudian objek adalah alam di sekitarnya. Pada gambar tersebut, manusia belum berani untuk melakukan interaksi dengan objek di sekitarnya karena masih merasa dia berada dalam kekuasaan mistis. Kemudian tahap kedua adalah tahap ontologis, yaitu manusia tidak lagi hidup dalam kepungan kuasa mistis, melainkan sudah bebas meneliti segala sesuatu dengan menggunakan metodik sistematik yang ketat. Skematisasi dari tahap ontologis digambarkan dalam bentuk objek, bulatan objek dan juga bulatan subjek yang setara. Manusia sudah merasa bahwa alam di sekitarnya adalah sesuatu yang bisa dieksplorasi dan bisa dipelajari. Kemudian tahap ketiga adalah tahap fungsional, di mana tahap yang kita rasakan saat ini sebagai manusia modern. Kita tidak lagi terpesona dengan lingkungan mistis, tapi kita lebih berani untuk melakukan eksplorasi, bahkan mengambil fungsi-fungsi yang bisa kita dapatkan dari alam semesta untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Secara skematis digambarkan dalam lingkaran 2 buah lingkaran objek dan subjek, dan ada interaksi di antara keduanya.
Alam memberikan fungsinya kepada manusia, dan juga manusia memberikan sesuatu kepada alam sehingga penggunaan alam tersebut bisa berlangsung lebih lama. Pada slide kali ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan ilmu pengetahuan dan etika. Keterkaitan ilmu pengetahuan dan etika disampaikan oleh beberapa filsuf. Pertama, Socrates, yang mulai memisahkan pengetahuan tentang alam dan pengetahuan tentang manusia. Aliran ini berlanjut dikemukakan oleh Aristoteles, di mana Aristoteles melakukan klasifikasi aktivitas intelektual atas 3 kelas. Kelas pertama yaitu kelas produktif, yaitu kelas yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu kerajinan, seni, dan pertukangan. Kemudian kelompok praktis atau kelompok yang berhubungan dengan manusia, di mana yang di dalamnya termasuk politik, etika, dan ekonomi. Dan kelas yang terakhir adalah spekulatif, yaitu kelas yang terkait dengan alam, termasuk di dalamnya yang membahas tentang matematika, fisika, dan metafisika. Filsuf ketiga yang membahas ilmu pengetahuan dan etika adalah David Hume. David Hume menempatkan etika sebagai subordinat dari ilmu-ilmu alam, di mana pengetahuan etika bersifat subjektif, tergantung dari pengamat dalam melihat suatu kejadian atau suatu fakta. David Hume menganggap bahwa etika sama sekali tidak bisa dikenakan status sebagai ilmu pengetahuan, karena David Hume menganggap etika merupakan sesuatu yang muncul bukan karena sensasi indrawi, dan yang kedua, bahwa etika tidak dapat diturunkan dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya faktual. Dan aliran yang keempat, filsuf-filsuf yang keempat yang mengemukakan pengetahuan dan etika adalah dari aliran positivisme yang menganggap bahwa etika tidak dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan, namun etika hanya muncul sebagai bentuk luapan emosi atas suatu pengamatan tertentu. Filsuf berikutnya yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan etika adalah Francis Bacon. Francis Bacon menganggap bahwa ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan pemetaan alam sejernih mungkin, di mana manusia sebagai subjek pengamat harus mengorbankan semua nilai-nilai subjektif yang dianutnya demi tercapainya hal tersebut. Francis Bacon menegaskan bahwa penguasaan alam semaksimal mungkin akan secara otomatis mewujudkan kesejahteraan bagi manusia. Filsuf yang mulai memandang etika adalah hal yang perlu diperhatikan adalah Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, seorang pemikir dari sekolah Frankfurt, mengemukakan bahwa etika dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Kriteria bebas nilai yang dicanangkan oleh aliran positivisme hanya akan membuat ilmuwan buta dan lupa akan kepentingan sesungguhnya dari eksplorasi pengetahuan yang mendasari suatu penelitian ilmiah. Kebutaan tersebut membuat dominasi teknologi semakin menjadi-jadi, sehingga muncul persoalan etis yang timbul oleh teknologi, baik berupa pencemaran lingkungan, aborsi, cloning, maupun hal lain yang menjadi terabaikan. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, di mana dalam bentuk jamaknya adalah eta, yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan cabang filsafat yang mendiami wilayah kajian nilai bersama-sama dengan domain estetika. Etika yaitu cabang filsafat yang mengkaji secara rasional, kritis, reflektif, dan radikal terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari domain moralitas manusia. Biasanya yang dibahas di dalam etika adalah masalah hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban yang biasanya masih bersifat umum. Dan kita masih bisa mengelaborasi atau menurunkan etika tersebut ke dalam domain yang bersifat spesifik di dalam permasalahan kita. Persoalan etika dapat dikaji dengan beberapa metode. Dalam etika terdapat 4 pendekatan utama, yaitu non-normatif dan normatif. Pendekatan non-normatif tidak berpretensi apapun selain mendeskripsikan dan menganalisis moralitas serta tidak meletakkan penilaian moral. Sebaliknya, pendekatan normatif justru melibatkan penilaian moral. Jenis etika dalam pendekatan non-normatif adalah etika deskriptif dan metaetika. Sedangkan etika normatif adalah etika normatif umum dan etika terapan. Etika deskriptif
merupakan pendekatan normatif terhadap moralitas yang mendeskripsikan dan menjelaskan secara faktual perilaku dan keyakinan moral. Sedangkan metaetika adalah pendekatan non-normatif yang melibatkan analisis makna dari istilah-istilah sentral dalam etika, seperti hak, kewajiban, kebaikan, keutamaan, dan tanggung jawab. Etika normatif umum merupakan jenis etika yang berupaya memformulasikan dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar dan keutamaan yang mengatur kehidupan moral. Etika normatif umum mencakup beberapa teori etika, yang masing-masing menyediakan keseluruhan sistem prinsip moral dan alasan untuk mengadopsinya. Prinsip yang ditemukan dalam etika normatif umum pada umumnya diterapkan pada permasalahan moral konkret, seperti kelaparan, pornografi, dan penilaian yang melibatkan objek manusia. Jenis etika yang berupaya aplikatif terhadap masalah konkret manusia ini disebut etika terapan. Etika terapan menurunkan prinsip-prinsip abstrak etika umum untuk diterapkan pada masalah-masalah konkret. Etika telah menjadi kajian para filosof sejak masa Yunani kuno. Terdapat 3 teori etika klasik yang dikembangkan oleh beberapa filosof, yaitu Aristoteles dengan eudaimonisme, Immanuel Kant dengan deontologi, dan John Stuart Mill, Jeremy Bentham dengan utilitarianisme. Teori etika eudaimonisme dikemukakan oleh filosof besar Yunani yaitu Aristoteles. Dalam bukunya Nicomachean Ethics, ia mengemukakan bahwa dalam setiap kegiatannya, manusia mengejar suatu tujuan, sedang tujuan tertingginya adalah kebahagiaan atau eudaimonia. Namun menurut Aristoteles, bahwa tidak semua hal bisa diterima sebagai kebahagiaan. Seseorang mencapai tujuan terakhir apabila menjalankan fungsinya dengan baik. Jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, maka ia mencapai tujuan terakhirnya yaitu kebahagiaan. Apa keunggulan manusia dibanding makhluk lain? Keunggulan manusia adalah akal budi atau rasio, sehingga manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan dengan sempurna kegiatan rasionalnya. Bagi Aristoteles, ada 2 macam keutamaan, yaitu intelektual dan moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan langsung rasio itu sendiri, sedang dengan keutamaan moral, rasio menjalankan pilihan-pilihan moral yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan pilihan-pilihan moral, rasio menentukan jalan tengah antara 2 ekstrik yang berlawanan. Dengan kata lain, keutamaan adalah keseimbangan antara kurang dan terlalu banyak. Keutamaan yang menentukan jalan tengah itu disebut dengan phronesis atau kebijaksanaan praktis. Menurut Aristoteles, manusia adalah baik dalam arti moral jika selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan-perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektualnya.
Deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti apa yang harus dilakukan adalah kewajiban. Pemikiran ini dikembangkan oleh filosof Jerman yaitu Immanuel Kant. Kant memulai suatu pemikiran baru dalam bidang etika, di mana ia melihat tindakan manusia absah secara moral apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban dan bukan akibat. Perbuatan dinilai baik apabila ia dilakukan semata-mata karena hormat terhadap hukum moral, yaitu kewajiban. Kant membedakan antara imperatif kategoris dan imperatif hipotesis sebagai dua perintah moral yang berbeda. Imperatif kategoris merupakan perintah yang tak bersyarat, yang mewajibkan begitu saja suatu tindakan moral. Sedangkan imperatif hipotesis selalu mengikutsertakan struktur jika maka. Kant menganggap imperatif hipotesis lemah secara moral, karena yang baik direduksi pada akibatnya saja, sehingga manusia sebagai pelaku moral tidak otonom. Otonomi manusia hanya dimungkinkan apabila manusia bertindak sesuai dengan imperatif kategoris yang mewajibkan tanpa syarat apapun. Diktum moral Kant adalah, bertindaklah sehingga maksim atau prinsip dari kehendakmu dapat selalu, pada saat yang sama, diberlakukan sebagai prinsip yang menciptakan hukum universal. Aliran utilitarianisme berasal dari tradisi pemikiran etika di Inggris dan kemudian berkembang luas ke negara lain. Aliran ini dipelopori oleh tokoh empirisme Inggris yaitu David Hume dan mendapatkan bentuk yang lebih matang dalam pemikiran Jeremy Bentham, yang kemudian dituangkan dalam karyanya yang berjudul Introduction to the Principle of Morals and Legislation. Bentham memulai pemikirannya dengan mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya tunduk pada dua penguasa, yaitu kesenangan dan ketidaksenangan. Menurut kodratnya, manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Karena menurut kodratnya, perilaku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Bentham mengemukakan prinsip utilitarian yang berbunyi the greatest happiness of the greatest number, yang berarti kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Berdasarkan prinsip itu, ia mengembangkan kalkulus kebahagiaan dengan menerapkan prinsip kegunaan secara kuantitatif. Sesuatu absah secara moral apabila kesenangan melebihi ketidaksenangan secara kuantitatif. Moralitas semua perbuatan menurut Bentham dapat diperhitungkan secara matematis statistik. Etika Bentham tersebut kemudian diperhalus oleh rekan sekaligus mentornya John Stuart Mill. Mill juga merupakan seorang utilitarian, namun ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Selain itu, Mill juga berpendapat bahwa kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang, dan bukan monopoli satu individu saja. Mill mengemukakan satu rumus moral. Everybody to count for one, nobody to count for more than one. Artinya, perbuatan dinilai baik apabila kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama. Umumnya, teori-teori etika normatif yang dikembangkan para filosof menghasilkan prinsip-prinsip abstrak. Namun apabila diterapkan dengan kasus konkret, maka prinsip tersebut terlalu abstrak untuk diterapkan. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip-prinsip turunan yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang khusus sifatnya.
Tiga prinsip moral turunan yang telah terbukti berrelevansi langsung terhadap diskusi tentang isu-isu etis konkret adalah prinsip otonomi, prinsip kemurahan hati, dan prinsip keadilan. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu hormat terhadap pribadi. Dasar filosofis dari prinsip otonomi adalah karena manusia bertindak secara moral dan memiliki kapasitas bagi pilihan rasional, mereka memiliki nilai yang independen dari situasi apapun. Manusia memiliki otonomi yang tidak dimiliki makhluk lain, karena kebebasannya dalam mewujudkan tujuannya sendiri. Adapun syarat otonomi adalah bebas dari kontrol luar dan memegang kendali. Prinsip otonomi adalah selama tindakan seseorang tidak mencederai tindak otonom orang lain, maka orang itu bebas untuk melakukan tindakan apa saja yang ia kehendaki. Sedangkan prinsip yang kedua adalah prinsip kemurahan hati. Dalam bentuknya yang paling umum, prinsip kemurahan hati meminta kita tidak menyakiti orang lain dan membantu orang lain untuk mengembangkan lebih jauh kepentingan mereka, umumnya dengan mencegah atau melenyapkan kemungkinan pencederaan. Menurut William Frankena, prinsip ini paling sedikit memiliki 4 elemen. Yang pertama adalah seorang tidak boleh berlaku jahat atau mencederai. Yang kedua, seseorang harus mencegah kejahatan. Yang ketiga, seseorang harus melenyapkan kejahatan. Dan yang keempat, seseorang harus melakukan atau mendukung kebaikan. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Ide dasar baik keadilan individual maupun sosial adalah bahwa seseorang telah diperlakukan adil ketika ia telah diberikan apa yang ia janjikan, apa yang ia seharusnya dapatkan, atau mampu secara absah mengklaimnya. Berikut adalah beberapa prinsip yang absah dari keadilan distribusi. Pertama, untuk setiap orang pembagian yang sama rata. Yang kedua, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Ketiga, untuk setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Keempat, adalah untuk setiap orang sesuai dengan upaya individualnya. Yang kelima adalah untuk setiap orang sesuai dengan kontribusi sosialnya. Dan yang keenam, untuk setiap orang sesuai dengan kualitasnya. Etika berada dalam tingkatan abstrak, sementara penggunaannya adalah untuk penyelesaian kasus di dunia nyata. Lalu bagaimana keputusan moral pada kasus di dunia nyata dapat dibuat berdasarkan teori etika yang abstrak? Keputusan moral pada level kasus konkret adalah turunan dari level abstrak, dengan melewati beberapa level argumen moral. Level-level argumen moral berawal dari yang paling dasar, yaitu keputusan moral. Kemudian diikuti berturut-turut oleh hukum-hukum moral, prinsip moral, dan berakhir pada teori etika. Keputusan moral adalah argumen moral yang langsung berkenaan dengan kasus konkret. Hukum moral adalah seperangkat aturan yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Sementara prinsip moral bersifat lebih umum dan fundamental dibanding hukum moral. Prinsip moral merupakan alasan justifikasi bagi hukum-hukum moral. Dan yang terakhir, teori etika berisi bangunan-bangunan yang memuat prinsip dan hukum yang saling terkait secara sistematis. Dari gambaran tersebut, keputusan moral dijustifikasi oleh hukum moral. Kemudian hukum moral dijustifikasi oleh prinsip moral, dan prinsip moral dijustifikasi oleh teori etika. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi dan kedokteran menimbulkan banyak persoalan etis. Contohnya pada kasus eutanasia, aborsi, teknologi penunda kematian, dan lain-lain. Berdasarkan perkembangan tersebut, diperlukan pemikiran etis yang bisa diterapkan pada kasus-kasus tersebut.
Samuel Gorovitch mendefinisikan etika biomedis sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral pengambilan keputusan dalam konteks kesehatan dan ilmu-ilmu biologis. Selanjutnya, etika lingkungan yang secara umum adalah pemahaman sistematis tentang relasi-relasi moral antara manusia dengan lingkungannya. Etika lingkungan mengasumsikan bahwa norma-norma moral dapat mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan alam. Etika lingkungan dapat dibagi menjadi dua pandangan, yaitu 1. Pandangan antroposentris. Pada pandangan antroposentris, etika yang berpusat pada manusia. Manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan alam secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah pandangan non-antroposentris. Pada pandangan non-antroposentris, manusia bertanggung jawab langsung terhadap objek-objek alam selain manusia. Misalnya, perilaku manusia mengunduli hutan tidak benar secara etis, bukan saja karena efeknya bagi keturunan manusia, namun juga efeknya terhadap pepohonan itu sendiri. Perkembangan lebih lanjut pada etika lingkungan bergeser dari bentuk hidup individual ke kolektif, seperti lingkungan, ekosistem, populasi. Etika ini sering disebut etika holistik. Jenis etika terapan selanjutnya adalah etika politik. Pengertian dari etika politik adalah etika terapan yang mengkaji permasalahan legitimasi etis kekuasaan. Contoh pertanyaan yang merumuskan legitimasi etis adalah, dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki? Kemudian, tingkatan benar salah tindakan politik terdiri atas 3 level. Level pertama adalah prinsip moral dasar yang bersifat umum dan abstrak. Kemudian level kedua, prinsip menengah, sudah mengacu pada bidang permasalahan tertentu. Dan yang terakhir, level ketiga, kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Bidang khas etika politik adalah level 2, yaitu prinsip menengah, yang sudah dioperasionalkan dari prinsip pada level 1. Dalam pengoperasionalan level abstrak, diperlukan pengetahuan tentang semesta politik dan ilmu-ilmu politik. Contohnya adalah kita bisa menentukan keabsahan sebuah kekuasaan jika kita telah memahami demokrasi. Jenis etika terapan selanjutnya adalah etika profesi. Etika profesi merupakan cabang etika terapan yang mengkaji permasalahan etis yang ditimbulkan oleh profesi seseorang. Beberapa contoh profesi yang dalam lingkungan kerjanya sering dihadapkan dengan masalah etis antara lain jurnalis, dokter, ahli gizi, peneliti, dosen, pelaku bisnis, dan lain-lain. Beberapa profesi tersebut sering berhadapan dengan persoalan yang berhubungan dengan etika. Contohnya untuk profesi peneliti dalam hal mencari ide, seperti apakah yang disebut sebagai mencuri ide, hal itu merupakan sebuah pandangan persoalan tersendiri dalam penentuan etis tidaknya. Masing-masing profesi umumnya mempunyai aturan etis yang berhubungan dengan kasus-kasus yang sering ditemui dan dipersoalkan pada profesi tersebut. Sebagai penutup tentang bahasan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan etika, maka kita mengetahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai efek seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menyebabkan semakin majunya peradaban manusia. Namun di sisi lain, akan memunculkan banyak persoalan etis. Hal-hal yang sebelumnya tidak ada karena belum majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi muncul sebagai sebuah persoalan etis, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika umum yang ada sebelumnya. Munculnya banyak persoalan etis juga disebabkan karena pemisahan antara ilmu pengetahuan dan etika. Kedua bidang tersebut diletakkan dalam domain yang berbeda dan tidak diperbolehkan untuk saling mencampuri. Pemisahan ini menimbulkan kritikan dari para filsuf moral yang mengusulkan agar tiap perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengakomodasi pertimbangan moral. Namun hal tersebut tidak mudah juga, karena laju perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, sehingga bidang etika selalu muncul belakangan, di mana hal ini juga wajar, karena posisi etika adalah memberikan tanggapan.
Sehingga kesimpulannya, antara ilmu pengetahuan dan etika harus tetap saling melengkapi, karena tanpa tanggapan dari etika, maka ilmu pengetahuan akan kering.